Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sedang sakit atau kurang sehat segera disehatkan kembali keadaan fisiknya. Pokoknya di tengah pandemi ini sama-sama kita berjuang sehat ya. Dan semoga nggak kendor tuh 5M-nya. Sekarang udah 5M atau berapa M sih? 6? 5 apa 6? Ya pokoknya prokesnya tetap dijaga ya teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dan semoga aja yang belum divaksin segera divaksin gitu. Pokoknya kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu gitu ya. Oke, nah di vlog kali ini aku masih membahas tentang Palestina. Kenapa kita harus membela Palestina gitu ya. Nah kemarin itu kan aku udah sempat ngebahas barengan sama adik aku Ciki Fauzi, terus sama Mbak Tere juga. Alhamdulillah mereka berdua baik sekali meluangkan waktunya mau membahas tentang ini gitu. Kita benar-benar membahas, kita mencoba gitu ya untuk ngebahas dari A to Z tentang sejarah dari Baitul Maqdis, Yerusalem gitu yang ada di Palestina sebenarnya gitu. Dan ternyata itu nggak cukup kalau hanya satu vlog aja gitu, ternyata masih ada keberlanjutannya. Jadinya makanya aku bikin nih part 2-nya. Dan untuk part 2-nya sendiri, kenapa kita harus balas Palestina, kenapa kita harus bela Palestina, itu merupakan lanjutan dari yang kemarin, video yang pertama. Nah ini dilanjutkan, ada part 2-nya. Dan part 2-nya sendiri juga karena panjangnya itu hampir 2 jam ya. Aku kan ambil ini dari Instagram live Ciki Fauzi adekku. Nah itu karena sekitar 2 jam nanti akan dibagi menjadi 2 bagian untuk part 2-nya ini gitu. Jadi nanti kalau teman-teman yang part ininya belum dapat semua, nanti aku akan pecah jadi 2 bagian video gitu ya, 2 vlog lah untuk pembahasan kenapa kita harus bela Palestina di part keduanya ini gitu. Dan jangan khawatir, ini part 2-nya belum selesai teman-teman. Jadi insya Allah jika kita masih kasih kesehatan dan umur panjang gitu ya, jadi tiap minggu nih rencana kita mau mencoba membahas sejarah dari Baitul Maqdis, Yerusalem dan Palestina itu sendiri. Kata tuh panjang banget, itu bisa beberapa babak gitu. Dan ini baru sampai ke part 2-nya. Insya Allah nanti kita akan lanjutin ke part-part selanjutnya sampai kita ingin membahas Palestina di era sekarang ini gitu, ketika dia sudah di occupied oleh Israel gitu. Tapi untuk sampai di titik sekarang ini ternyata kita harus belajar dulu dari awalnya, dan ternyata itu jauh banget dari mereka. Palestina dan Israel sendiri gitu ya, baik kaum Arab dan Yahudi sendiri itu juga memiliki sejarah yang sangat panjang sekali gitu, meskipun mereka memang berasal dari satu nenek moyang yang sama sebenarnya gitu ya, karena kan sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata dalam prosesnya itu ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang kita juga perlu tahu sebenarnya gitu. Dan personally aku sendiri juga masih belajar ya, karena aku juga bukan ahli sejarah, apalagi aku juga bukan ahli agama. Ini juga mohon maaf bajunya begini, tapi aku tetap pengen kasih lihat ke kalian. Ini adalah Palestine series ya, yang dibikin sama adekku Cikigo. Jadi kalian bisa cek di Instagramnya cikigo.id, itu dia lagi bikin Palestine series yang nanti sebagian besar dari hasil penjualan itu akan disumbangkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Sebagian besar ya gitu akan disumbangkan. Jadi ya kalau memang teman-teman mau membantu saudara-saudara kita di sana dan suka dengan karya-karya Cikigo, bisa dicek langsung aja di Instagramnya, nanti bisa di-insert ya, cikigo.id. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama, daripada aku semakin mengalor ngidul ya, mendingan langsung aja disimak. Ini dia perbincangan antara dari Instagram live Ciki ya, aku ambil dari IG live dia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Ini dia aku, Ciki dan Mbak Tere membahas mengenai kenapa kita harus bela Palestina part 2. Ini dia. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita mulai lagi bincang-bincang Palestine Mbak bersama Mbak Tere. Bentar ya, aku invite dulu. Kenapa harus bela Palestina part 2 ya? Jadi kita nerusin part 1 minggu lalu. Iya, ngomong-ngomong aku lupa cara invite.
Wih, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum, guys. Teknika semuanya. Terima kasih yang sudah gabung. Insya Allah hari ini sharingnya akan bermanfaat ya. Insya Allah. Yeay. Marki. Teman-teman, semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Coba Mbak ngomong Mbak. Oke. Sambil nunggu, aku sambil ngetik ini nih. Jadi teman-teman, ini di masa PPKM kali ini kita tuh pengen tetap bisa bikin create konten yang sekiranya tuh ada manfaatnya buat kita semua gitu. Selain kita harus menjaga iman dan imun gitu ya. Nah, salah satu menjaga keimanan kan juga nggak salah kalau kita tuh terus belajar atau menggali ilmu gitu ya. Salah satunya adalah tentang Palestina gitu. Karena Palestina itu juga kalau aku sendiri pribadi melihatnya sebagai muslim itu kita penting gitu untuk mengetahui sejarahnya gitu ya, Palestina, Yerusalem gitu. Kenapa sih bisa terjadi ibaratnya kalau kita sih bilangnya penindasan gitu ya, kayak ethnic cleansing seperti kemarin gitu. Itu tuh sebenarnya kenapa sih bisa jadi seperti itu? Nah, untuk itu kita nih mencoba untuk mengajak Mbak Tere ya, Bella dan Ciki gitu. Kita mencoba sama Mbak Tere untuk mengulas dari A to Z sejarah dari Palestina itu sendiri gitu. Nah, kemarin itu sudah lewat ya part 1-nya dan hari ini part 2 kita akan melanjutkan gitu. Katanya Mbak mau rekap. Iya. Jadi, sambil aku coba invite Mbak Tere-nya. Sambil di-invite Mbak Tere, aku coba merekap part 1-nya yang kemarin. Assalamualaikum Mbak Tere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senangnya melihat kalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Kita senang banget Mbak Tere. Alhamdulillah bisa melanjutkan karena kemarin tuh penasaran banget. Iya banget. Sempet Mbak, kira-kira Mbak Tere ada waktunya nggak ya? Dan alhamdulillah makasih banget Mbak Tere udah menyempatkan waktunya di antara kesibukan Mbak Tere. Makasih banyak ya Mbak ya. Semoga Mbak Tere sehat selalu. Amin, selamat dunia. Amin, insyaallah. Amin. Nah Mbak pakai merekap dulu nih. Jadi Mbak, aku mohon izin sebelum kita melanjutkan cerita yang kemarin. Jadi aku coba untuk merekap part 1 yang kemarin ya. Yang pertama kali. Jadi tuh kemarin kita nih, Bella, Ciki, yang Mbak Tere membahas tentang asal usulnya bangsa Israel gitu. Yang ini asalnya tuh dari, kalau misalnya kita tarik ke atas gitu ya, itu sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim ya Mbak ya. Itu kan dari Nabi Ibrahim, kemudian turun ke Nabi Ishak alaihissalam, sampai kemudian ke Nabi Yakub gitu yang juga punya julukan nama lain Israel gitu ya. Israel, ada yang bilang dia hamba Allah yang taat, atau ada juga yang bilang Israel itu karena Nabi Yakub melakukan Isra gitu ya, perjalanan di malam hari, maka dari itu Nabi Yakub juga memiliki nama lain Israel gitu. Nah, turunan dari Nabi Yakub itu sendiri juga ada termasuk salah satunya Nabi Yusuf ya. Ada sekitar 12 keturunan yang kemudian 12 dari anak Nabi Yakub itu hijrah ke Mesir dan berketurunan di sana menjadi bersuku-suku gitu ya, dari Kan'an ya, hijrah ke Mesir gitu ya Mbak ya. Dan di sana sampai beberapa generasi hidup di Mesir gitu, sampai akhirnya kaum Bani Israel itu atau Yahudi gitu ya, turunan Yakub lah, dijadikan budak oleh bangsa Mesir itu sendiri gitu, atau pada masa kepemimpinan Firaun di zaman Nabi Musa, sampai akhirnya setelah Nabi Musa menjadi nabi, dia akhirnya dibawa oleh Nabi Musa keluar dari Mesir gitu ya. Setelah sebelumnya ada drama, ada wabah, ada ya kan Mesir sendiri kan juga sempat dilanda plague gitu kan, ada wabah katak lah, terus ada yang kalau kita nonton Prince of Egypt gitu kan. Nah, sampai akhirnya setelah semua bencana itu akhirnya dibawa oleh Nabi Musa kaum Bani Israel keluar dari Mesir, dan atas pertolongan Allah yang tadinya mereka terjebak di antara laut gitu, lautnya itu sama tongkat Nabi Musa ini dibelah menjadi 12 gitu ya Mbak ya, betul ya, agar agar keturunan Nabi Yakub atau kaum Nabi Musa itu bisa melewati laut itu. Jadi lautnya dibelah menjadi 12 gitu ya, Masya Allah. Namun setelah mendapat pertolongan, kaum Bani Israel nih sayangnya masih tetap membangkang gitu. Sudah ditolong tapi tetap tidak bersyukur. Sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kan'an setelah
Nabi Musa wafat dilanjutkan oleh Nabi Yushak bin Nun itu lewat gerbang Jericho. Jadi Nabi Yushak itu yang membawa kaum Bani Israel memasuki tanah Kanaan atau ya kira Palestina gitu ya. Wih, mantep gitu. rekapnya. Gimana Mbak Tere rekapnya? Insya Allah, ya insya Allah. Sampai akhirnya Nabi Daud. Kita kemarin tuh pembahasannya sampai ke masa Nabi Daud. Belum. Maksudnya baru sampai ke situ. Iya. Baru masuk gerbang Jericho. Iya, tapi udah Nabi Daud udah ada prolog. Iya, baru secuplik. Iya, jadi setelah Jericho itu sampailah ke beberapa generasi sampai kepada masanya Nabi Daud gitu. Nah, itu aku kemarin ingetnya kita sampai situ. Oke. Sekarang dipersilahkan kepada Mbak Tere, waktu dan tempat kami persilahkan. Udah nggak sabar nih mau nyimak ini nih. Apa ceritanya Mbak Tere? Ada kuis lagi nggak ya? Ada. Aku mau giveaway satu scarf ini, berarti kalian harus nyimak Mbak Tere. Oke. Aku juga sambil nyatet nih, jadi nanti pertanyaan hari ini ada dari materi yang disampaikan oleh Mbak Tere. Jadi kalau kalian ikutin live-nya terus mau dapat menang giveaway harus menyimak ya dari awal. Kakakku semalaman dia belajar loh buat ngerangkum Mbak Tere. Masya Allah, alhamdulillah. Aku suka sih, aku senang belajar sejarah. Dia senang banget. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya kita dikasih sama Allah banyak banget kemudahan ya, masih bisa ketemu dalam tautan live Instagram kayak gini. Alhamdulillah masih dikasih nikmat iman dan dikasih nikmat sehat, waktu luang gitu ya. Nggak kebayang ya saudara-saudara kita di Gaza atau Gaza ya dipanggilnya. Ya. Tahu-tahu ada bom gitu ya, dikirim sama drone-dronenya Zionis Israel gitu ya. Kebayang nggak sih tiba-tiba lagi asik-asik di rumah gitu ya, tahu rumahnya digerebeknya tapi sama siapa? Sama militernya Zionis ya, disuruh ngancurin rumahnya sendiri atau dihancurin. Kalau dihancurin bayar denda. Itulah yang terjadi di Silwa, di Beita, di Syahijara. Kebayang ya, teman-teman lagi santai-santai gini nih ya. Bella sama Ciki lagi santai-santai gini, tahu-tahu tiba-tiba digerebek, toklok gitu. Keluar. Gimana tuh rasanya tuh ya? Alhamdulillah ya. Iya. Jadi kita harus mulai menyadari bahwa sesederhana dapat oksigen ya, Masya Allah ya. Oksigennya lagi rebutan ya kan? Bener Mbak, harus banyak-banyak bersyukur saat sekarang sebenarnya kita tuh diberi banyak kemudahan. Betul sekali, Masya Allah. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih dikasih semua itu. Dan Insya Allah pada kesempatan malam ini, Bismillah kita ikhtiarkan kembali untuk sama-sama menggali seperti apa sih sebenarnya kisah dari Palestina, tanah yang diberkahi, ya, yang dijanjikan oleh Allah, di mana semua yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim ya, tiga agama samawi sama-sama mengklaim semuanya dijanjiin gitu ya. Allah Land of Prophet iya, tanah para promised land, tanahnya para nabi ya, tempat lahirnya Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ya banyak banget ya, dan yang dikubur di sana juga banyak banget gitu. Dan qadarullah sekarang tanah itu juga yang sedang mengalami prahara karena lagi-lagi ini ujian buat kita umat beriman, khususnya umat muslim di seluruh dunia, untuk sama-sama mereview sejauh apa sih sebenarnya kita sudah mempelajari agama kita dan sudah menjalankan ketaatan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Masya Allah ya. Nah, bismillah kita lanjutkan lagi ya kisahnya ya. Siap Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Semoga teman-teman yang dengerin di sini bisa semakin diperluas wawasan berpikirnya. Kita bicaranya dalam konteks yang insya Allah kita akan bahas dari aspek sejarah agama Islam, tapi insya Allah juga sedikit-sedikit saya share apa yang saya ketahui tentang keyakinan saya terdahulu ya. Qadarullah saya juga dulu diizinkan untuk sedikit mempelajari Bible, sehingga
insya Allah apa yang dibahas dan dijadikan perselisihan di tanah yang seharusnya penuh berkah itu, ya, itu bisa lebih terang kita lihat dari berbagai perspektif. Nah, lanjut ya, tadi alhamdulillah kisahnya Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua, ya, muridnya Nabi Musa alaihissalam, itu alhamdulillah sampai ke tanah Palestina, ya. Dari situ cuman kan belum selesai itu karena tanah itu kan luas dan masih banyak suku-suku asli gitu ya yang ada di situ yang belum bertuhan gitu ya, belum bertuhan, belum bertauhid lebih tepatnya ya, belum mengesahkan Tuhan gitu ya, masih banyak agama-agama pagan lah yang kurang lebih ada di situ. Dan kalau kita lihat kisahnya Nabi Daud alaihissalam waktu itu, kalau di Al-Quran itu dijelaskan bahwa itu di eranya Raja Talut. Iya. Nanti kalau yang di Bible itu Raja Saul, ya, namanya itu. Nah, dikisahkan pada saat itu ada satu area yang memang mau ditaklukkan untuk menyampaikan kebenaran agama tauhid gitu ya, karena kan memang waktu dari dulu metodenya memang seperti itu ya, kalau misalnya tidak mau dilakukan secara damai maka mau nggak mau harus dalam konteks berperang gitu. Dan waktu itu Raja Saul itu kalau di dalam Al-Quran itu Raja Talut, di Al-Quran tidak dijelaskan detail tentang nabinya pada masa itu. Kemungkinan kalau di dalam Bible itu Nabi Samuel ya, Nabi Samuel ini eranya. Nah, pada saat itu memang peperangannya itu memang cukup berat gitu. Kalau sebentar kita buka dulu ya. Kagum banget sama Mbak Tere. Isi kepala Mbak Tere apa ya? Banyak banget bacaan Mbak Tere. Enggak lah, kan ayat pertama yang kita dikasih sama Allah lewat Rasulullah kan Iqra ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Iya, jadi ternyata memang tugas pertama kita sebelum bisa dengan kerelaan hati berserah itu memang harus belajar dulu gitu. Betul. Dan masya Allah ternyata menuntut ilmu itu posisinya sama kayak sholat. Kok bisa? Karena nggak bisa digantikan. Jadi kita makanya kalau sampai ada salah satu hadis yang mengingatkan kan bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu kalau sampai orang meninggal pada saat menuntut ilmu itu bahkan dapat pahalanya setara sama orang yang syuhada ya. Gitu. Makanya jadi Bismillah kita harus nggak bisa pakai tapi ya harus terus belajar. Gitu. Benar. Jadi Masya Allah kagum banget sama Mbak Bella dan Kak Ciki ini luar biasa. Apaan mah kebalik kali terus belajar. Enggak karena memang iya kita harus benar-benar harus saling menyemangati, karena kalau belajar itu nggak bisa cuman sekali terus udah gitu, nggak bisa, harus terus. Ya apa istilahnya manusia pembelajar ya. Jadi kita harus terus jadi manusia pembelajar yang insya Allah kalau kita belajar terus lama-lama kita akan semakin memahami hikmah-hikmah yang ada di balik semua peristiwa gitu. Termasuk belajar sejarah. Karena orang kadang-kadang belajar sejarah itu cuma ngafalin tanggal apa gitu ya. Banyak yang bosan enggak? Iya sih. Iya. Tapi semakin tua aku semakin sadar bahwa belajar sejarah justru malah semakin tua semakin matang. Iya. Dulu iya sih mikirnya ngapain belajar sejarah, tapi sebenarnya dari sejarah tuh kita bisa belajar banyak banget tentang kehidupan. Benar. Betul banget. Dan dalam Al-Quran selalu diingatkan kan bahwa sesungguhnya kayak peristiwa ditenggelamkannya
Fir'aun itu disuruh jadi pelajaran tapi sedikit yang mau belajar kan gitu. Banyak ya kalau kita baca tuh. Banyak yang harusnya jadi pelajaran tapi ya gitu deh. Kita emang suka lupa. Ya namanya manusia. Nah, bismillah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 247 ya kalau nggak salah. Itu diceritakan tentang bagaimana pasukan yang ditugaskan oleh Raja Talut yang Raja Talutnya ikut juga ya, Raja Talut ikut. Nah, ya. Oh dari 246 ya, lebih ini lagi, lebih jelas lagi. Saya baca terjemahnya aja ya. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa alaihissalam wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka. Nah, jadi di sini hanya disebutkan seorang nabi mereka, tapi kalau di Bible dijelaskan lebih spesifik karena nabinya dari Nabi Israel ya. Karena kan nggak semua nabi itu ruang lingkupnya tuh menyeluruh gitu. Jadi kayak Nabi Shu'aib hanya untuk kaum Madian gitu ya. Nah, ini Nabi Samuel ini hanya untuk Bani Israel gitu. Nah, ini dijelaskan bahwa di sini angkatlah seorang raja untuk kami, ini katanya Bani Israel ya, para pemukanya. Niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Karena memang sudah tersohor ya kisah yang di surat Al-Maidah ya. Nabi Musa udah bilang, ayo masuklah ke tanah yang sudah dijanjikan Allah ini gitu, dengan berjihad ya, memerangi orang-orang yang istilahnya ininya lah ya, orang-orang di situ di Al-Quran juga jabarin itu orang-orang yang belum bertauhid, orang seperti itu. Tapi kan nggak mau ya kalau kita ingat kisahnya di surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26 ya. Gitu. Nah, ini dijelaskan lagi. Nah, mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Nah, ini waktu ini ya, waktu terjadi Firaun ya, waktu di Mesir ya, dia balik. Nah, tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Nah, kalau di Bismillah kita sedikit-sedikit sambil komparasi ya. Siap Mbak. Kita nyimak ini dari tadi ada yang menyapa Mbak Tere banyak banget ya. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Maaf aku nggak lihat situnya. Gak apa-apa. Saya bacain Mbak. Boleh dibacain saya. Aku nyimak Mbak Tere apa nggak baca? Untuk baca. Tadi Ciki juga ada yang nyapa, terus aku juga. Masya Allah. Waalaikumsalam. Nah, ini ada yang bilang Nabi itu banyak sedangkan Rasul itu hanya beberapa katanya gitu. Iya benar. Terus ada yang bilang semakin belajar semakin penasaran. It's right tuh. Betul sekali. Enak banget ya diceritain Mbak Tere. Mbak Tere tuh kayak rujukannya tuh lebar gitu. Iya, nggak cuma dari maksudnya bacaan Mbak Tere tuh terasa banyak. Ada referensi. Enggak, ini baca ini dari Al-Qur'an dan Qadarullah kan. Nah, ini kalau di Bible dijelaskan nih mulai dari kisah di kitab Old Testament ya, perjanjian lama di 1 Samuel 7 ya, pasal 7 di ayat 12-nya ini udah dijelaskan bahwa bukan 12 di ayat kalau di 1 Samuel ayat 9 lebih tepatnya. Saul diurapi menjadi raja, itu temanya di situ. Kalau di dalam Bible diangkat gitu ya. Diangkat gitu. Nah, di sini dijelaskan di Al-Qur'an ayat 247-nya masih di surat Al-Baqarah. Siap, Pak. Insyaallah. Ya, ini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka. Nah, ini insyaallah kita lagi membahas Nabi Samuel ya yang Nah, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Talut itu di Bible Saul ya. Insya Allah biar kalau yang
kebenaran yang dengar bukan Muslim, jadi nggak bingung ya. Ini ngomongin siapa gitu. Ini ngomongin ini, Masya Allah, kalau ngomongin Baitul Maqdis tuh sebenarnya semua merujuk pada person yang sama. Cuman kita ngomongnya pakai bahasa yang berbeda-beda gitu. Benar, ya, Masya Allah. Kan Nabi aja juga gitu kan. Misalnya kayak Nabi Joseph gitu kan. Iya, betul sekali. Makanya jadi insya Allah dengan kita mempelajari Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan Baitul Maqdis itu kosakata yang diperkenalkan dalam Al-Quran ya. Di surat Al-Isra ayat 1 ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan di malam hari Isra Mi'raj ya, yang harus kita yakini sebagai bagian dari iman Islam kita. Nah itu kosakata Baitul Maqdis itu datangnya dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, kalau Yerusalem itu dari kata Ursalim itu memang kosakata dari zamannya Bani Israel sebelum Rasulullah gitu. Jadi makanya kosakata ini juga seringkali menjadi isu tersendiri. Karena Zionis seringkali menggunakan kosakata itu untuk pembenaran mereka. Kayak memberi nama negara Israel. Padahal kan kita tahu Israel itu Nabi Yakub. Kenapa dia bikin namanya Israel ya kan? Jadi kan kita berantem sendiri tuh ngomong, jangan ngomongin Israel tuh nggak jahat. Iya, tapi kita lagi ngomongin negara yang didirikan oleh Zionis gitu. Yang namanya jadi, iya. Benar-benar. Makanya harus belajar gitu. Sama hal ketika kita ngomongin Jerusalem, di sana ada Jerusalem Day. Apa itu Jerusalem Day? Apa itu Mbak? Jerusalem Day itu hari yang diperingati oleh Zionis untuk kembali ke Jerusalem. Jadi mereka melakukan gerakan aliyah istilahnya untuk mengundang semua keturunan Yahudi dimanapun berada untuk kembali ke Jerusalem. Oh gitu. Jadi, jadi kapanpun dia mau masuk ke Yerusalem itu di kayak apa ya, visa on arrival gitu dan bisa langsung dapat warga negara. Ya, aku pernah baca tentang itu. Iya. Iya. Tapi makanya jadi kalau kita nggak bisa orang Palestina walaupun dia lahir nggak bisa. Iya. Dia nggak punya keluarga negaraan. Aduh, nggak adil banget ya stateless itu. Iya. Apartheid sebenarnya, mereka apartheid sekali ya, karena melakukan berbagai kebijakan hanya berdasarkan ras ya. Ras Jew sama non Jew gitu kan, Yahudi sama non Yahudi. Iya. Gitu. Ada yang nyeletuk, oh berarti itu mudiknya Zionis ya kak? Ya kurang lebih seperti itu. Dan itu mulai dipromot ya, dipromosikan sejak Perang Dunia ke-1 selesai. Nah nanti kita bahas lagi tentang perangnya, belum nyampe nih, masih kisah Nabi. Iya masih panjang. Iya. Oke. Masya Allah. Gitu. Nah kembali lagi ke kisah dari di era Nabi Daud ya. Iya. Dan ini di ayat 247-nya dijelaskan ya. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Beginilah karakter Bani Israel kebanyakan. Giliran dikasih, nih diputuskan sama Allah nih, raja kamu Talut alias Saul ya. Sama di Bible juga diceritakan, Bani Israelnya juga nggak terima begitu. Loh kok kayak begini raja kita nggak keren gitu. Karena apa? Iya, karena emang dari suku, kalau di dalam Bible dijelaskan lebih detail, dia dari suku Benyamin yang emang nggak ngetop gitu, karena kebanyakan suku nabi-nabi yang sebelumnya tuh suku Lewi sama suku Levi atau Yehuda gitu. Itu kakaknya Nabi Yusuf kan? Levi yang nomor 3 kan ya Mbak ya? Iya, sudah dengan lagi ya. Nomor 4 Yehuda, gitu. Nah, itu keturunan. Jadi harusnya dari klan yang 2 ini, gitulah kurang lebih. Kok klan yang ini? Gitu. Itu ya Mbak ya. Benyamin. Kenapa? Ya, ada ego-ego seperti itu ya? Iya, ada ego yang kayak gitu. Nah, makanya kalau dalam Al-Quran selalu dibilang kan, kita itu jangan sami'na wa soina. Kalau sami'na wa soina, kami dengar tapi kami nggak taat. Kita harusnya sami'na wa to'na, kami dengar, kami taat. Gitu. Ya. Karena memang contoh pembelajarannya ada di kisahnya anak cucu Nabi
Yakub yang begini nih, dikasih perintah, loh kok gini katanya kan. Dan ini Masya Allah ya dijawab oleh dan Nabi mereka menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah maha puas maha mengetahui. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka di ayat 248, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa alaihissalam dan keluarga Harun alaihissalam yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Masya Allah. Nah, ngomongin tabut ini yang nanti di kemudian hari itu diletakkan di dalam haikal Sulaiman dan yang kemudian sampai sekarang nih jadi bahan halusinasinya Zionis. Oh, yang tembok ratapan. Tembok ratapan itu salah satu area. Ini lagi ngomongin tabut. Tabut ini kayak apa ya, kalau dalam beberapa ini tuh kayak apa ada kayak peti gitulah kurang lebih ya, kayak peti di dalamnya ada gitu ya. Iya, ada dianggap di situ ada peninggalan apa namanya loh itu apa batunya kayak bahan apa kayak ayat-ayat Taurat gitu nggak sih? Iya, batu kan dia di batu waktu itu ditulisnya kan waktu itu cuman kan pecah ya karena Nabi Musa marah ya ngelihat apa Bani Israel lagi sibuk nyembah patung sementara Nabi Musa di Gunung Tur Sina atau Gunung Sinai lagi menerima perintah Allah, mereka lagi asik-asik sendiri gitu. Nah, jadinya pecah, cuman itu kayak ininya lah artefak-artefaknya ada di situ gitu kurang lebih gitu. Dan itu juga yang dikeramatkan mereka berlebihan. Jadi karakteristik Bani Israel ini agak-agak apa ya mistik gitu loh, lebih suka yang hal-hal yang ya mungkin klinik ya karena terpengaruh sama budayanya Mesir ya, karena budaya Mesir kan begitu kan, dewa Osiris, dewa-dewa ya yang disembah. Dewanya ada semacam berhala gitu ya. Iya. Berhala gitu. Jadi padahal harusnya kan yang ditakutin ya Allah gitu ya. Itu semua cuman benda-benda gitu yang memperjelas bahwa ini loh Allah hadir beneran nih, sampai ngasih message kepada Nabi Musa gitu. Nah, mereka tuh sibuk sama yang perintilan-perintilan itu dan akhirnya singkat cerita ya Raja Talut itu membawa bala tentaranya untuk kembali berikhtiar ya memerangi salah satu area yang masih dipenuhi dengan kaum yang belum bertuhan gitu ya, yang masih pagan gitu. Dan di sini dikasih ujian juga ya, Raja Talut itu akan menguji Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, itu di ayat 249-nya, di mana Allah bilang nggak boleh diminum airnya. Nah, qadarullah banyak yang minum airnya ya, kecuali sebagian kecil gitu. Dan subhanallah akhirnya ya cuma sedikit pasukannya yang survive, yang bisa lolos ujian itu, karena lagi-lagi ini apa ya yang dibahas tuh iman ya. Iman tuh nggak ada hubungannya sama jumlah besar kecil ya. Bagaimana Rasulullah di perang Badar tuh cuma 300-an ngelawan kafir Quraisy berapa banyak tuh, ribuan ya. Banyak banget kisah jumlah yang sebenarnya umat berimannya outnumber, tapi Allah kasih Masya Allah kemenangan gitu. Jadi luar biasa, ini hikmah ya yang kita bisa pelajarin ya salah satunya. Dan Masya Allah di sini juga dijelaskan nih mereka ya yang survive gitu ya dari ujian nggak minum air di sungai itu, meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, dan mereka berkata betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu di ayat 249 ya. Dan Masya Allah di ayat 250-nya itu dijelaskan bahwa ketika mereka maju melawan Jalut atau Goliat ya, Goliat kalau di dalam Bible itu Masya Allah, ini bagus banget kalau teman-teman mau coba ikhtiarkan untuk baca ya, bagus banget doanya. Apa namanya
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dan Masya Allah, Allah izinkan mereka mengalahkan pasukannya Jalut ya, Goliat, dan kemudian Nabi Daud membunuh Jalut. Yang kalau teman-teman ingat tuh pakai ketapel, gitu ya. Masya Allah. Dan kemudian Allah izinkan Nabi Daud menggantikan Raja Talut atau Saul. Dan Allah izinkan disitulah mulai ya namanya kerajaan Israel gitu, di tanah Palestina. Nah, itu tapi jauh ya, kurang lebih mungkin sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu dilanjutkan lagi oleh anaknya Nabi Daud ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Atau kalau di Bible itu Salomo ya. Iya. Aku jadi ingat Haikal Sulaiman tuh sempat dihancurin ya Mbak ya? Iya, 2 kali dihancurin. 2 kali ya? Iya. Dan itu kesisa satu tembok itu ya Mbak ya, yang jadi tembok itu ratapan. Sebenarnya itu aslinya udah hancur, cuman itu yang dianggap mereka, diklaim mereka bahwa di sini nih tembok ratapan gitu. Padahal itu adalah yang itu dibangunnya oleh Umar bin Khattab ya, yang itu ngerapiin gitu. Di eranya Heraklius. Kalau teman-teman ingat Raja Heraklius di kerajaan Bizantium ya. Bizantium ya, betul. Rom, kerajaan Romawi. Yang bikin sama Nabi Muhammad ya. Sempat dikirimin surat, betul Bang. Masya Allah, Mama Bel luar biasa. Enggak juga Mak. Aku cuma Iya betul, tapi ya itu. Iya, aku jadi. Cuman biasanya umat Muslim itu baru ngehnya di situ, yang sebelumnya belum tahu ya kan, karena nggak pernah ada riset mendalam gitu ya tentang kisahnya Nabi Daud, kisah Sulaiman ya kan, yang itu kan. Itu seru sih, karena mau nggak mau nanti kita akan belajar komparatif tadi tentang perbandingan agama juga. Karena kalau kita dalam surat An-Nisa 157, 158, kita meyakini bahwa bukan Nabi Isa yang disalib, tapi kaum Bani Israel yang mengkultuskan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa yang disalib dan bangkit ya setelah itu, diklaim sebagai anak istilahnya anak dari Tuhan lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga orang Bani Israel yang menganggap Nabi Isa itu bukan Nabi. Wah, gitu, jadi seru ya. seru banget, kompleks banget. Iya. Jadi Masya Allah, ternyata dari salah satu guru juga dijelaskan, ternyata Bani Israel itu ada 3 kepercayaannya. Ada yang Muslim, ya, ada yang kemudian menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, gitu. Oke. Luar biasa. Berarti. Tapi semuanya membahas tentang setting yang sama, ya Bethlehem, ya Yerusalem atau Baitul Maqdis, ya itu kisahnya. Iya, makanya seru banget. Iya, Masya Allah. Jadi makin kita belajar tentang Palestina, sebenarnya kita tuh belajar peradaban umat manusia. Benar, setuju banget Mbak. Termasuk perjalanan sejarah agama, ya, sejarah kehidupan, perkembangan ekonomi, perkembangan politik, perkembangan sosial, semuanya deh, all aspek, termasuk ilmu pengetahuan, itu semua nyambung tuh ke situ. Gitu. Jadi kalau kita belajar Palestina secara utuh, nanti insya Allah kita akan memahami sebenarnya kenapa sih kita itu lahir sebagai manusia yang punya tugas untuk menjaga kedamaian rahmatan lil alamin ya, sebagai muslim. Muslimah. Masya Allah. Nah, sekarang lanjut ke kisahnya Nabi Sulaiman ya. Iya, betul. Masya Allah. Kisah Nabi Sulaiman ini kalau di Al-Quran tuh ada di beberapa tempat. Yang paling banyak di surat Saba sih.
Yang aku ingat malah yang semut. Oh iya. Oh iya, ada juga di Waktu kecil kayak Anamel ya. salah satu yang paling familiar tuh Nabi Sulaiman yang sering Iya, diceritain ke benar, anak-anak iya. gitu kan. Paling happening ya. Betul. Salah satu yang happening gitu. Iya. Ibaratnya ada apa-apanya kan. Kalau Harry Potter kan dia bisa ngomong sama ular, Mbak. Kalau Sulaiman kan dia bisa ngomong sama jin, bisa sama semut, bisa sama Harry Potter lewat. Iya, betul. Betul banget, Masya Allah. Dan memang kisahnya Nabi Sulaiman ini luar biasa ya. Memang Allah kasih banyak sekali kelebihan, Masya Allah, benar banget. Dan salah satu ini bisa dibaca di surat An-Naml ya. Kalau mau An-Naml, surat Saba, surat Al-Anbiya juga ada. Tapi yang mungkin yang tadi dibahas tentang ngomong sama semut ya, itu di An-Naml ya. Masya Allah. Surat ke-27. Nah, dan jadi Nabi Daud alaihissalam itu kan udah keren ya. Nah, qadarullah Allah kasih lagi Nabi buat Bani Israel, anaknya itu Masya Allah lebih lagi gitu kemampuannya mengelola ya, kemampuannya dalam kepemimpinan, dalam hikmah untuk menentukan. Ada satu kisah yang Masya Allah ya, itu di Bible juga seingat saya ada, ketika ada dua perempuan yang mengaku punya anak mengklaim bayi. Betul banget. Nah, boleh dong cerita dong biar gak lupa kisahnya. Coba ingat nggak? Coba nggak. Jadi ini kan Nabi Sulaiman itu dulu kan sebelum jadi raja, kalau nggak salah dia tuh sempat jadi semacam hakim atau apa, aku lupa sih. Pokoknya dia sempat disuruh memecahkan kasus tentang ada dua perempuan yang mengklaim ini anak punya saya gitu. Terus karena yang satu meninggal, anak yang satu meninggal ya. Anak yang satu meninggal, gitu. Jadi ini Nabi Sulaiman untuk ngetes ini sebenarnya anaknya punya siapa sih gitu. Kalau nggak salah tuh itu jadi dia nyuruh ya udah kalau misalnya daripada ribut-ribut anaknya dibagi jadi dua aja. Kalau nggak salah gitu ya Mbak ya, benar nggak? Betul, Masya Allah. Jadi dua, terus ada satu yang setuju, ada satu yang enggak atau gimana gitu. Nah sampai situ aku agak lupa tuh. Tapi ya jadi yang ibu yang satu ya udah gitu kan. Nah, udah begitu aja. Dia kan. Sementara ibu yang satunya lagi bilang jangan, kalau gitu kasih aja ke ibu yang satunya lagi gitu. Ya, jadi yang ibu yang A yang bilang udah kasih deh ke ibu yang B deh, daripada dibunuh kasih ke ibu yang B. Nah, kata Nabi Sulaiman, kalau begitu ibu dari anak ini adalah ibu yang A, karena nggak mungkin kalau ibu kandung membiarkan anaknya terbunuh. Gitu. Kalau dibilang kan mati ya. Iya, gitu logikanya, Masya Allah ya. Masya Allah, dengan hikmahnya, begitu. Itu yang salah satu yang epic gitu ya dari kisah beliau ya, Masya Allah. Juga sih tapi dia. Gitu. Dan alhamdulillah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam itu Allah izinkan bala tentaranya, kalau di surat An-Naml atau surat ke-27 ayat 17, bala tentaranya itu dari kalangan jin, manusia, dan hewan ya, termasuk burung, semut ya. Insya Allah. Nah ini kalau kan ada yang bilang berarti Nabi Sulaiman itu ini dong akidahnya nggak benar. Nah ini berarti ada yang kurang lengkap informasinya. Memang waktu itu ketika ada itu di surat Saba ya lebih detailnya, ada pertemuan rencana mendakwahkan Ratu Bilqis ya, Ratu Balqis. Ya, Ratu Balqis. Ya. Kalau di Bible tuh Bathsheba ya kalau di Bible. Gitu. Oh kok Bathsheba tuh Balqis ya ternyata ya? Gitu. Baru tahu aku. Bathsheba tuh kalau di Bible ini Balqis. Iya, gitu. Nah, itu dijelaskan bahwa kan Nabi Sulaiman itu kan nanya kan siapa yang bisa membuat istana seperti istananya Ratu Balqis gitu ya. Dan waktu itu salah satu jinnya sih sebenarnya jin Ifrit itu bukan jin yang baik ya. Dia sempat menawarkan diri, saya bisa mindahin gitu. Iya betul. Tapi
qadarullah itu tidak diambil ya apa namanya istilahnya apa istilah upaya sukarelanya si jin ifrit itu nggak di approve sama Nabi Sulaiman gitu. Jadi waktu itu akhirnya dibantu oleh orang apa istilahnya jadi zaman itu mungkin memang kalau yang kita baca ya itu seperti banyak ahli sihir gitu. Iya, iya, benar. Banyak ahli sihir. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim kita tuh bisa lihat di mana ya? Pembukaan perjalanan. Yang nanya sebenarnya letak Raja Ratu Bilqis itu di mana sih Kak, dan seberapa jauh pindahnya gitu? Oh, ada yang nanya gitu. Kalau di beberapa literatur hadis ada yang bilang itu memang salah satu bagian dari tanah Palestina. Palestina kan luas ya. Oh, oke. Itu, jadi Itu betul. Tapi ada juga yang makanya. Materi. Enggak, aku pernah baca juga, sebenarnya lebih tepatnya nonton sih di YouTube. Jadi ada yang bilang diperkirakan itu di Afrika, ada juga yang bilang gitu. Deket sih. Iya. Ya kalau Afrika Utara sih deket. Iya. Afrika. Iya. Ada yang bilang di Ethiopia tapi bukan Afrika Utara ya. Gitu. Ya ini sih beberapa spekulasi gitu. Ya, walau alam ya kalau itu ya kita apa namanya mungkin nanti sama-sama kita belajar cari tahu karena pastinya kalau memang datanya itu benar minimal ada di hadis. Iya benar. Gitu. Iya sih harusnya ada di hadis. Tapi insya Allah dari situ juga kita paling enggak makin meyakini bahwa ternyata memang tugasnya para nabi itu ya bukan dalam rangka menaklukkan berperang untuk mengalahkan gitu, tapi untuk syiar, mendakwakan kebenaran agama Allah gitu. Dan akhirnya kan yang terjadi Ratu Balqis yang tadinya nyembah matahari, akhirnya kan ini ya tunduk ya, berserah ya, mengaku sebagai muslim ya, aku berserah pada Robnya Nabi Sulaiman kan begitu. Iya, karena pas dia mengunjungi istananya Nabi Sulaiman, dia ngelihat ada lantai dikiranya air gitu kan. Kaca. Iya, kaca. Padahal itu dipindahin ya, itu ininya sendiri istananya sendiri kan cuma dipindahin. Iya, gitu. Insya Allah ya. Nah, jadi memang yang menarik di sini kalau hikmah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Masya Allah, Allah izinkan kerajaannya itu memang paling happening lah gitu di masa eranya nabi-nabi Israel ya, nabi dari jalur Israel. Nah, kayak apa ya, lengkap gitu. Ya nabi iya, raja iya, pinter iya gitu ya, anak raja gitu kan. Pokoknya happening banget gak sih? Anaknya Nabi Daud gitu kan. Pokoknya mantep banget gitu. Dan pada saat itu memang kalau di dalam Bible itu di-highlight tentang bait apa ya ini yang disebut sampai sekarang nih Haikal Sulaiman, Haikal Salomon ya, Temple of Solomon yang digadang-gadang menjadi isu bahwa kenapa Zionis harus kembali ke Yerusalem. Iya, karena mereka menganggap di bawah Masjid Qubatus Sakhroh atau Dome of the Rock, di bawah itu ada Haikal Sulaiman atau Temple of Solomon. Mereka meyakini itu, padahal nggak ada. Itu. Apa gara-gara itu diserang terus? Iya, betul. Itu salah satu agendanya mereka, karena mereka meyakini di bawah situ ada. Dan mereka bahkan yang lebih seru lagi melakukan semacam apa ya? Reka ulang adegan gitu ya. Jadi mereka, astagfirullahaladzim ya, mereka tuh membuat penggalian ya, mereka digging bagian bawah Masjidil Aqsa yang Masya Allah waktu itu kondisi ini pertama ditemukan oleh Syekh Raid Salah. Raid Salah itu
salah satu imam Masjidil Aqsa yang menemukan banyak sekali terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Jadi memang Masjidil Aqsa kan emang ada basementnya gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi ternyata itu kayak dibolong-bolongin gitu loh, kayak ada jalur-jalur yang ilegal gitu. Iya, iya. Dan rupanya mereka Zionis itu sedang menciptakan mereka ulang Haikal Sulaiman versi mereka. Jadi mereka kayak ngebangun lagi Haikal Sulaiman sendiri gitu, dengan batu-batuan yang tua gitu. Jadi ya kayak manipulating ya, supaya nanti kalau misalnya mereka berhasil membuat Dome of the Rock itu shaking, hancur, nah mereka bisa bilang tuh kan ada, padahal itu buatan mereka, Bikin bukan sendiri gitu. peninggalan. Iya, makanya mereka ulang, ngarang gitu. Dan itu yang sampai sekarang terus terjadi, tapi sayangnya banyak orang yang nggak peduli, termasuk pembesar-pembesar yang kerajaan Arab ya, sekarang kan banyak banget yang udah berpihaknya sama Zionis. Itu sedih Jadi banget. sedih banget sih. Uni Emirat Sedih banget. ada tekan apa gitu sama Israel, sedih banget. Sudah normalisasi. Nah, nanti kita ngomongin yang tentang normalisasi ya. Paling enggak teman-teman udah bisa memahami ya kenapa mereka Zionis itu kayaknya sangat amat inspired banget sama kisahnya euforia kerajaan Israel di zaman Nabi Sulaiman, karena emang waktu itu happening banget gitu. Wow Ya, banget. rajanya keren banget gitu. Raja iya, Nabi iya, bisa ngomong sama hewan, pokoknya keren banget lah. Iya, Walaupun padahal kalau kita baca di dalam Bible nggak gitu-gitu amat juga dihormatinya. Gitu. Ada beberapa kisah yang kalau saya pribadi, makanya salah satu jadi reason saya untuk mencari kebenaran, karena kok gini ya, masa sama Nabi kok diginiin ya nabinya. Daud karena nabinya juga di framing ya, nabinya di framing, dan terakhir dibilang Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu atau Salomo itu dibilangnya menyembah setan gitu loh. jadi kayak punya pasukan ini kan, maksudnya nggak cuma. Iya, padahal udah dibenerin sama Al-Quran. Bukan Nabi Sulaiman nggak menyembah setan. Justru jin-jin itu memang Allah kasih untuk tunduk sama Nabi Sulaiman. Jadi ya itulah kisah yang berbeda dari perspektif kita umat Muslim dengan perspektif yang meyakini Bible. Bible ini diyakini oleh Yahudi dan Nasrani karena Perjanjian Lama itu dibuat oleh rabi-rabi Yahudi dan ratifikasi apa sih bahasanya? Dilegalize sama rahib-rahib Nasrani gitu. Cuman ditambahkan dengan gospel atau Injil dan surat-surat dari Paulus dan ini ya, dan para pengikutnya Nasrani setelah itu gitu. Makanya jadinya perspektifnya beda banget gitu. Tapi ngomongin orang yang sama. Biasa. Dan setelah lanjut dari Nabi Sulaiman itu ada sejumlah nabi-nabi Israeliat yang lainnya, tapi mungkin karena tidak terlalu related dengan perjuangan di Baitul Maqdis, tapi kurang lebih gini, setelah Nabi Sulaiman meninggal, ya mereka berantem. Jadi Bani Israel itu berantem sehingga terpecah dua. Kalau di Bible sih ada kisahnya tuh. Jadi ada yang satunya itu jadi negara kerajaan Israel yang di utara, yang ibu kotanya Samaria. Yang satu lagi Yehuda. Pernah dengar ya? Samaria. Iya gitu. Nah, dalam beberapa literatur itu dijelaskan bahwa yang masih tauhid itu kebanyakan yang di utara, sementara yang Yehuda ini sibuk dengan istilahnya banyak praktek bidah lah, kurang lebih gitulah kalau kita
Berarti gitu. yang Samarianya yang masih tauhid gitu ya, Mbak? Kota Ya, Samaria. maksudnya yang Israel yang di Samaria itu dianggap masih lebih lempengan dikit lah gitu ya daripada Samaria bagi Buddha itu ini nama apa? Dibagi dua abis daerah abis Nabi Sulaiman. wilayahnya. Jadi kayak Romawi kan tadinya Rum ya, habis itu Romawi Barat, Romawi Timur. Nah, ya kayak gitulah. Gitu. Oke. Nah, dan itu berlanjut terus sampai ke kisahnya keluarga Imron ya. Kalau kita ingat ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang keluarganya banyak kebaikan ya di kisahnya. Iya, Masya Allah. Keluarga Imron. Keluarga Imron itu bapaknya Bunda Maryam. Iya, Imron. Ingat? Maryam binti Imron. Itu. Generasi itu ya Mbak ya? Iya, setelah beberapa generasi. Dan jauh loh Nabi itu. Mbak Tere, aku ada pertanyaan. Kan ada sebuah ayat yang bilang Maryam saudara Harun. Itu Siti Maryam apakah ada hubungannya sama Nabi Harun atau mungkin Harun tuh orang soleh lain yang tersebut di Al-Quran atau gimana ya Mbak? Kalau yang pernah aku ikutin dari guru itu sebenarnya kayak mockingan gitu loh. Kamu kan keturunannya Nabi gitu. Karena memang keturunan Nabi Harun kan kalau nggak salah itu dari turunannya suku Lewi ya kalau nggak salah Nabi Harun, Nabi Musa. Jadi kayak di mocking gitu, kamu kan turunan Nabi, kok bisa-bisanya kamu hamil? Nah kayak gitu. Iya. Itu apa? Dan biasalah karakteristiknya Bani Israel itu emang kecenderungannya begitu. Kalau udah dikasih ketetapan, tau ngeyel. Sedikit sebelum sampai ke kisahnya keluarga Imron. Jadi memang setelah Israel itu terpecah ya, ada Israel Utara, ada yang Yehuda. Nah, yang utara itu dikalahkan oleh bangsa Assyria. Gitu. Sementara yang Yehuda masih survive, tapi nggak lama kemudian dia juga mengalami kekalahan. Itu tahun apa ya? Kalau nggak salah itu sebelum Masehi ya, sebelum Nabi Isa, sebelum keluarga Imron ya. Iya. Itu kan kalau nggak salah ini emang PR. Kalau aku tuh paling agak puyeng kalau urusan menghafal angka. Cuma tahu inget urutannya. Nggak apa-apa Mbak. Ya, kenapa? Mbak Tere. Enggak, nggak apa-apa, sambil dibuka lagi nih, Masya Allah. Sambil dibuka lagi referensinya. Kalau Israel Utara tuh Samaria ya? Ibu kotanya. Ibu kotanya. Gitu. Nah, kalau kita lihat kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi. Bangsa Assyria yang datang dari Irak lalu menjajah Palestina. Gitu. Bangsa Assyria. Palestina saat itu kerajaan Israel ya gitu. Iya, pada saat itu ya Mbak ya. Gitu, dan nggak lama kemudian ini emang seru sih ya kalau baca kisahnya tuh. Habis itu bangsa Assyrianya juga dikalahkan oleh Nebukadnezar. Oleh apa? Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, Babylon ya. Babilonia. Oke. Tapi Babylon yang ini ya, Babylon yang setelahnya. Karena Babylon ada yang zamannya Raja Namrud, yang zaman Nabi Ibrahim, ya ini yang Nebukadnezar. Nah, kita harus ini nih Bang, Masya Allah ya, harus belajar bener ya. Jadi kita tahu era-eranya lain, jangan mix up. Bener. Iya, soalnya zaman Nabi Ibrahim jauh banget. Iya, jauh banget gitu. Makanya supaya nggak bingung. Nah, habis itu di
eranya Raja Nebukadnezar ini, Setelah Sulaiman. lagi-lagi, iya, lagi-lagi itu yang dihancurin tuh Haikal Sulaimannya. Oh. Itu sama Babilonia kan ya Mbak ya? Iya, sama Babilonia sama Raja Nebukadnezar gitu. Oke. Dan banyak juga yang dibantai ya, ininya Yahudinya, apa namanya, Bani Israelnya yang saat itu, makanya disebutnya Yahudi itu karena dari kerajaan Yehuda ya, kebanyakan gitu dibilangnya. Dari kerajaan, Gitu. banyaknya dari kerajaan Yehuda. Aku tuh pernah baca, kayaknya kalau nggak salah ingat zaman Babilonia ngalahin kerajaan Yehuda itu, mereka banyak bawa orang-orang Yahudi ke Babilonia buat dijadiin budak ya Mbak ya? Iya, betul banget. Yang Insya Allah betul banget. Pembawaan atau penculikan besar-besaran gitu. Besar-besaran. Jadi nggak ada warga aslinya tuh habis sebenarnya. Bisa dibilang tuh udah nggak ada warga asli. Kalau ditanya keturunan Bani Israel yang asli ada nggak? Udah nggak ada. Ya itu udah bercampur baur. Iya, karena jadi budak. Kalau jadi budak kan harus pasrah. Nggak bisa iniin apa ya? Misalkan majikannya nyampurin atau ya udah nggak punya hak sebagai manusia kan waktu itu budak itu. Iya, betul. Gitu. Dan ya yang apa ya, yang menyedihkan, orang-orang yang sekarang ngaku Zionis itu menganggap mereka waktu zaman kerajaan Israel ini eksis, ya mereka nganggapnya itu aja gitu, kayak merupakan bagian-bagian kayak ini, bagian yang waktu diserang sama Assyria, waktu diserang sama Babilonia, mereka kayak ngilangin aja bagian sejarah itu gitu. Jadi cuma diingetin, iya partnya kerajaan Nabi Sulaiman doang gitu. Nah, cuman kan pada saat setelah itu kan dikuasai lagi oleh ini ya, kerajaan Persia. Jadi Persia itu akhirnya menguasai Babilonia, nyerang Irak. Kalau teman-teman ingat. Nah, pada zaman kerajaan Persia itu diperbolehkan tuh Bani Israel yang sudah kita sudah menyebutnya Yahudi ya, karena udah banyak yang banyakan yang Yahudi daripada yang emang mengikuti jalannya Nabi Israel, Nabi Yakub. Nah, itu disuruh boleh balik deh tuh ke tanah Palestina. Gitu. Tapi hanya sedikit yang kembali ke tanah Palestina. Gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu sudah mulai rusak lagi akidahnya. Kalau di dalam Bible mah dijelaskan tuh udah menyembah dewa Baal. Dewa Baal itu dewa uang gitu. Ngetrek banget deh itu. Mereka tuh kayak ditinggal sedikit nyembah yang lain, tinggal sedikit lain kayak zaman Nabi Musa ke Bukit Gunung Tursina. Mereka langsung nyembah sapi yang Samiri bikin gitu, kayak banget ya Mbak, tergoyang gitu. Iya. Makanya yang dijadikan tugas besar tuh nabi-nabi itu yang paling besar tuh tugas mengajarkan tauhid. Bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang karakternya Bani Israil itu ngeyel tadi, samina wa asoina. Kalau kata guru, ada salah satu guru malah bilang ya samina wa saya pikir-pikir dulu. Nah gitu. Iya, karena mereka kan sukanya pakai akal mereka aja gitu. Iya. Aku jadi takut apa kadang-kadang aku kayak gitu ya, Samina, Wak, saya pikir-pikir dulu. Iya, Wak, saya pikir-pikir dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi sebenarnya sama, aku juga pernah mempertanyakan kayak gitu, karena aku kan orangnya kan, ini kenapa gini, ini kenapa gitu. Kata guru-guru, kalau yang berhubungannya dengan mencari keberadaan Tuhan, karena kamu kan waktu itu proses pencarian Tuhan gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngomongin tentang syariat yang memang sudah Allah tetapkan, itu jangan kebanyakan tanya, udah lakukan dulu gitu. Dan masya Allah gitu. Misalnya kayak kenapa kok sholat subuhnya 2 rakaat, jangan kebanyakan tanya, lakukan dulu aja gitu. Dan masya Allah, coba kalau sholat subuhnya disuruh 6 rakaat, kayaknya bangun aja susah ya. Iya. Gitu. Makanya qobliyah subuh pahalanya banyak ya Mbak ya. Makanya gitu, betul banget, lebih dari dunia dan seisinya kan gitu. Iya, susah.
Jadi nah itu makanya kalau dalam konteks pencarian, dalam konteks penguatan akidah itu nggak apa-apa bertanya-tanya gitu. Karena memang di dalam surat Ali Imran berapa tuh? 108 kayak 190 ya. Bahwa dalam proses kejadian alam semesta gitu ya, kayak Nabi Ibrahim aja waktu itu lihat bintang, ini Tuhanku, bintangnya kok redup ya, habis itu ya kalah sama sinar bulan, enggak, ini bukan ini Tuhan. Nah itu kan proses berpikir ya, pencarian akidah Tuhan ya, maksudnya siapa sih. Iya teman-teman, itu dia tadi ya perbincangan antara aku dengan adikku Ciki Fauzi dan dengan Mbak Tere ya, @territorial. Luar biasa sekali, Masya Allah banyak sekali yang aku dapatkan ya dari sharing kita di IG Live kemarin gitu. Apalagi aku yang masih cetek banget ilmunya, yang belum ada apa-apa lah gitu, tapi aku ada keinginan untuk belajar lebih jauh lagi gitu. Makanya aku senang banget bisa sharing sama adikku dan juga Mbak Tere. Masya Allah banyak banget ilmu yang aku dapetin, dan pastinya ini karena saking serunya ini akan ada kelanjutannya lagi. Dan untuk part 2-nya ini aku sudahi sampai di sini dulu karena ya keterbatasan durasi ya teman-teman. Jadi nanti untuk part 2-nya sendiri ini akan dibagi menjadi 2 bagian, dan nanti kelanjutan dari part 2 ini teman-teman bisa lihat di vlog selanjutnya gitu ya. Dan nanti masih ada part-part selanjutnya, pokoknya ya sabar aja. Semoga teman-teman suka ya dengan video ini. Jadi meskipun aku banyak bikinnya, kalian tetap berkenan untuk nonton, karena aku berharap semoga video yang aku bikin ini bisa turut menambah wawasan teman-teman juga gitu. Jadi ya aku pengen bisa menjadi berkah juga buat yang nonton gitu, karena ya menurut aku tak kenal maka tak sayang ya gitu. Jadi kalau misalnya emang orang suka ada yang nanya kenapa sih gitu, memang orang Indonesia membela Palestina banyak sekali, meskipun kita sendiri juga saat ini masih berjuang melawan pandemi ya. Tapi maksudnya Indonesia sama Palestina tuh aku ngeliat dari dulu tuh hubungan diplomatiknya baik gitu ya, alhamdulillah. Tapi kan masih ada juga sebagian orang-orang yang mereka tuh masih belum paham aja kenapa sih harus membela gitu. Nah itu dia, karena masih ada beberapa orang yang kerap bertanya seperti itu gitu. Mumpung aku punya channel di YouTube, aku pengen menggunakan channel aku ini paling tidak untuk membantu gitu, memberikan sedikit pengetahuan gitu ya. Ini syukur-syukur kalau banyak gitu ya, terhadap mereka yang masih suka bertanya kenapa sih kita harus membela mereka gitu. Karena kan pada dasarnya kita semua manusia gitu ya, dan di luar memang mereka ada yang saudara seiman seperti kita gitu ya. Above all it's about humanity gitu. Jadi ya kalau misalnya masih ada saudara-saudara kita di sana yang kelaparan, yang ditindas gitu, yang mengalami ethnic cleansing dan sebagainya, kalau misalnya mereka hak-hak hidupnya itu nggak ada sama sekali gitu ya. Maksudnya kita sebagai sesama umat manusia ya, kalau emang bisa membantu kenapa enggak, intinya gitu. Nah tapi untuk menumbuhkan kesadaran itu kan dibutuhkan pengetahuan gitu kan. Nah makanya aku berharap dari pemaparan vlog ini, dari IG Live Ciki sama Mbak Tere, aku berharap bisa turut menambah wawasan teman-teman lah gitu. Syukur-syukur bisa menggerakkan hati kalian juga untuk lebih concern sama saudara-saudara kita di sana, atau kalaupun misalnya sekedar tahu aja juga nggak apa-apa. Karena pada dasarnya aku percaya bahwa membagi manfaat atau membagi ilmu itu juga aku percaya ada pahalanya sih gitu, ada manfaatnya pasti. Jadi ya I hope you enjoy it, dan kalau berkenan boleh like dan subscribe. Dan tunggu aja video-video selanjutnya tentang kenapa harus bela Palestina. Bye.